Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Beno Arif dari Forum News Network. Rumor ketegangan hubungan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan DPP PDIP itu perkembangannya belakangan ini makin menarik. Kabar terbaru menyebutkan Ganjar Pranowo tidak boleh lagi melakukan aktivitas kampanye pribadi dengan berkaitan dengan Capres 2024 ini keluar kota. Ini jadi dia semacam kena tahanan kota ya jadinya ya. Kabarnya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan larangan tersebut secara langsung kepada Ganjar tidak lama setelah Rakernas relawan Pro Jokowi yang berlangsung di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei lalu. Ganjar memang hadir dalam Rakernas yang dihadiri oleh Presiden Jokowi itu. Anda pasti masih ingat ya, dalam forum itu kan Jokowi menyampaikan pidato yang kemudian menjadi viral. Ya ini soal politik atau soal pencapresan itu dia mengingatkan ojo ke susu, walaupun mungkin yang akan kita dukung mungkin ada di sini. Begitu pada waktu itu kata Jokowi. Banyak yang menafsirkan ucapan Jokowi mungkin yang akan kita dukung itu ada di sini, itu sebenarnya merupakan sinyal dukungan untuk Ganjar Pranowo. Namun banyak juga yang menafsirkan bahwa ucapan Jokowi yang lainnya, ya ini yang tadi yang lebih awal, ya ojo ke susu itu berarti Jokowi sesungguhnya masih ingin maju lagi untuk periode yang ketiga. Dan tafsir politik yang terakhir ini tampaknya yang lebih benar atau lebih setidaknya mendekati kebenaran. Forum Projo itu semula disiapkan untuk deklarasi Ganjar sebagai Capres 2024. Jadi itu semacam estafet gitu dari Jokowi kepada Ganjar. Namun ternyata hal itu batal diucapkan karena tadi sinyal dari Jokowi yang mengingatkan agar ojo ke susu. Belakangan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi dalam sebuah talkshow dia mengakui bahwa dia sudah kemudian mencoba maksudnya apa ya soal ojo ke susu itu dia menduga itu sebagai sinyal bahwa Jokowi memang masih mau maju lagi. Dasar pilihan dari Ari Budi itu adalah ketika katanya dia pada waktu itu kemudian bertanya pada Jokowi apa maksudnya itu dan apakah boleh mereka mendeklarasikan Ganjar. Pada waktu itu Jokowi menjawab mengkose atau nanti dulu. Namun soal tafsir bahwa Jokowi ingin maju 3 periode lagi itu kemudian ternyata diralat oleh Budi Ari. Dia menyatakan bahwa yang menginginkan Jokowi 3 periode itu adalah para diehard Jokowi atau pendukung garis keras Jokowi. Nah, siapa yang dimaksud dengan garis keras? Ya kan Projo ini adalah garis keras dari Jokowi. Nah, benarkah sampai seserius itu bahwa kemudian Ganjar Pranowo dijadikan tahanan kota, tidak boleh keluar kota untuk berkampanye? Kepada media, Hasto membantah dia pernah menemui Ganjar tidak lama setelah Rakernas Projo. Hasto mengaku bahwa dia bersama dengan Ketua Fraksi PDIP Utut Ardianto itu memang pernah bertemu dengan Ganjar Prabowo, tapi Ganjar Pranowo maksud saya. Tapi pertemuan itu berlangsung setelah Rakernas PDI yang ini berlangsung pada tanggal 21 sampai 23 Juni lalu dilakukan di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung. Ini kan pada Rakernas kemarin juga ada sebuah drama ya. Pasti Anda mungkin masih belum lupa dong ya pada waktu Pak Jokowi sebagai presiden itu waktu itu menghadap Ibu Megawati Ketua Umum. Tapi saya kira kapasitasnya pada waktu itu bukan sebagai presiden, tetapi sebagai kader partai yang menghadap Ibu Megawati. Itu geger pada waktu video yang beredar dan kemudian juga diunggah di akun media sosialnya dari Puan Maharani. Namun Hasto itu tadi kembali ke Hasto, dia membantah bahwa dia menyampaikan larangan tersebut secara khusus itu kepada Ganjar. Kepada wartawan hari Kamis kemarin, Hasto menyatakan bahwa itu tidak spesifik ya kepada Ganjar. Itu diberlakukan pada setiap kader. Dilarang kampanye untuk perorangan apalagi sampai keluar kota. Hasto mengakui dia pernah memberikan kritik kepada salah satu kader partainya yang menjadi kepala daerah karena kerap melakukan kunjungan ke Jakarta. Teguran disampaikan secara tertulis sebab menurut dia setiap kepala daerah harus fokus membangun daerahnya. Kami pernah kritik kepala daerah yang lebih sering ke Jakarta
dengan memberi teguran tertulis itu dalam penjelasan kepada media ya. Karena tugas utama kepala daerah itu ya memang membangun daerahnya. Hasto menyatakan PDIP tidak pernah melarang kader untuk melakukan kampanye. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bahkan menginstruksikan agar seluruh kader melakukan soft campaign. Namun soft campaign dilakukan itu untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu pula bagi Ganjar sebagai kepala daerah yang harus mengakar di tengah masyarakat. Kita tidak melarang, tetapi kata dia itu soft campaign itu ya bukan untuk pencitraan orang per orang, kata Hasto Kristianto. Sementara terkait dengan kunjungan keluar daerah, Hasto menyebut setiap kader sesuai dengan penugasan atau undangan. Jadi partai itu telah mengatur komunikasi sama kader partai di setiap daerah. Kalau kader partai bertemu dengan struktur partai, kan melalui penugasan atau surat undangan, itu kata Hasto. Walau Hasto membantah dan tadi tidak menyebut secara spesifik nama Ganjar, namun publik pasti sangat paham bahwa kader partai yang dimaksud yang saat ini sering melakukan kampanye dalam rangka Pilpres 2024 sampai keluar daerah itu ya Ganjar Pranowo. Ganjar ini kan selain itu dia sangat aktif di media sosial, deklarasi relawannya juga sudah menyebar secara masif ke seluruh Indonesia. Ganjar dalam beberapa kesempatan juga melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Indonesia. Walau dibungkus dengan berbagai kegiatan lain yang seolah tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024, namun kita semua, termasuk saya yakin DPP PDIP juga sangat paham bila itu bagian dari sosialisasi pencapresan. Gitulah kira-kira ya kalau kita nggak mau sebut kampanye ya, karena memang belum masanya kampanye. Pada awal bulan Mei lalu, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama, Ganjar Pranowo itu berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Selain bertemu dengan keluarga besar Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada, Ganjar juga sowan ke sejumlah ulama dan juga ziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Sebelumnya pada bulan Januari, Ganjar juga melakukan kunjungan ke Lampung. Ganjar menemui beberapa ulama, tokoh adat, dan komunitas Jawa yang ada di Lampung. Ganjar pada waktu itu mengaku setiap kali dia ke Lampung itu dia merasa seperti mudik ke kampung halaman. Karena memang di Lampung ini banyak warga transmigran yang berasal dari Jawa. Kalau nggak salah nih statistiknya jumlah orang Jawa di Lampung itu mencapai 63%. Jadi makanya ada yang bercanda menyebutnya bahwa Lampung itu adalah Jawa Utara. Khusus untuk bagi Ganjar Pranowo itu di daerah Kabupaten Pesawaran itu banyak sekali warga transmigran yang berasal dari Kutoarjo, ini kampung halamannya Ganjar, juga yang berasal dari Banyumas, kampung halaman istrinya, dan itu bisa kita lihat dari nama-nama daerah yang ada di Lampung itu, yang dulunya itu berada di daerah Lampung Selatan. Walau tidak berkampanye, namun dalam setiap kunjungannya Ganjar itu mendapat dukungan untuk maju pada Pilpres 2024. Berbagai kegiatan Ganjar, termasuk aktivitasnya di media sosial, deklarasi relawan, bahkan belakangan pencalonannya sebagai capres dari Partai Nasdem, ini tentu saja membuat DPP PDIP menjadi gerah. Ganjar itu bagaimanapun juga secara resmi masih menjadi kader PDIP. Capaian karir politiknya sampai kemudian dia menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode, ya tidak bisa dipungkiri karena dia adalah kader PDIP. Padahal sikap politik PDIP sudah sangat jelas. Untuk pencapresan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sejauh ini kalau kita melihat sinyal politiknya itu gampang kok kita menduga bahwa Megawati ingin kali ini dia mengajukan putrinya Puan Maharani sebagai kandidat pada Pilpres 2024. Megawati tampaknya nggak mau terulang lagi tragedi lah kita sebutnya gitu ya pada Pilpres 2014 terutama ketika pada waktu itu dia akhirnya batal maju lagi dalam pencapresan karena menyerahkan tiketnya kepada Jokowi. Karena pada waktu itu Megawati benar-benar di fight accompli oleh pengamat politik, oleh lembaga survei bahwa kalau PDIP mau menang dan juga terpilih kadernya menjadi presiden, maka PDIP harus mengajukan calon yang namanya itu Jokowi. Nah, pola semacam ini kelihatannya juga mau dilakukan kembali, dicoba oleh Ganjar Pranowo. Anda kalau mengamati banyak sekali kan sekarang pengamat maupun lembaga survei yang selalu mengunggulkan Ganjar Pranowo sebagai capres
pada Pilpres 2024. Dan ini kemudian sekarang Ganjar Pranowo dihadap-hadapkan dengan Puan Maharani, dan modelnya sama, lebih parah lagi karena sekarang ini kalau Puan Maharani disebutkan bahwa elektabilitasnya itu sangat rendah. Ya itu memang betul, tidak berlebihan. Tetapi pola semacam ini kan mengingatkan Megawati pasti ketika dia dulu juga dinyatakan elektabilitasnya kalah dibandingkan dengan Jokowi. Bagi PDIP ini langkah Ganjar ini apa ya? Saya kira bisa disebut sebagai kelancangan politik. Tidak mengejutkan bila sejumlah kader PDIP itu melakukan kritik yang sangat keras kepada Ganjar Pranowo. Bahkan kadang-kadang kalimatnya ini menurut saya malah sudah bukan hanya sangat keras, ini udah berlebihan juga ya. Misalnya ketua DPP PDIP sekaligus ketua DPD Golkar Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pada waktu itu menilai Ganjar ini keminter atau kemajon. Ini keminter ini merasa sok pinter gitu, kemajon terlalu maju ya. Dan belakangan yang pasti Anda juga ikuti, anggota DPR RI Trimedia Panjaitan malah menyebut Ganjar itu sebagai kemelinti. Kemelinti ini apa padanannya dalam bahasa Indonesia ya? Belagu gitu. Kader PDIP yang mendukung Ganjar itu disebut oleh Bambang Pacul sebagai barisan celeng. Barisan celeng berhadapan dengan barisan banteng. Waktu itu kan ramai, kemudian ada yang menamakan dirinya barisan celeng perjuangan berhadapan dengan barisan banteng. Ganjar memang tidak melangkah sendirian. Dia juga mendapat dukungan dari kalangan internal PDIP. Ada yang terang-terangan mendukungnya, tapi lebih banyak yang tertutup, tidak berani konfrontasi berhadapan dengan Megawati. Mantan Wali Kota Solo, Efek Hadi Rudiatmo, merupakan salah satu orang struktur PDIP yang secara terbuka itu mendukung Ganjar. Dia selalu membela Ganjar ketika dia diserang, termasuk kemarin ketika diserang oleh Trimedia Panjaitan, Trimedia Panjaitan dia juga membelanya. Enggak, Pak Ganjar ini sangat menghargai ketua umum. Kalau dia ditanya mau nyalon presiden, beliau tegas, taat, dan patuh pada ketua umum. Itu pembelaan Rudi. Rudi membantah bila kunjungan Ganjar ke berbagai daerah itu sebagai safari politik. Ganjar, kata Rudi, hanya memenuhi undangan. Selain Gubernur Jateng, Ganjar itu kan juga tadi saya sebut sebagai ketua Kagama, Korp Alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini rupanya Kagama ini menjadi salah satu kendaraan politik dari Ganjar ya. Ini supaya lebih soft, enggak soft campaign gitu ya, tidak hard campaign. Selain Hadi Rudiatmo, Presiden Jokowi juga merupakan pendukung Ganjar. Ini malah diam-diam Jokowi sesungguhnya menyiapkan Ganjar sebagai penggantinya bila dia tidak bisa memperpanjang masa jabatannya, baik melalui opsi perpanjangan masa jabatan maupun 3 periode. Sebuah keinginan, ambisi Jokowi yang ditentang habis-habisan oleh PDIP. Ambisi Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan atau opsi ini adalah menjadikan Ganjar sebagai proksinya. Ini kan juga membuat hubungan Jokowi dengan Megawati menjadi menegang. Orang Megawati mau mencalonkan Puan Maharani, Jokowi malah mendukung Ganjar berhadapan dengan Puan. Jika kita cermati semua relawan Ganjar ini di berbagai daerah, ini memang sebelumnya adalah relawan Jokowi. Jadi gampang banget kalau kita melihat apa benar Pak Jokowi ini akan mendukung Ganjar. Namun rivalitas Jokowi CQ Ganjar Pranowo versus Megawati CQ Puan Maharani itu kita lihat mulai mereda jelang dilaksanakannya Rakernas PDIP pada 21 sampai 23 Juni lalu. Jokowi hadir setelah sebelumnya dalam peresmian Masjid At-Taufik, masjid di Lenteng Agung juga, mengaku bahwa Megawati sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Sebagai anak, dia mengakui bahwa terkadang dia ya bandel lah gitu ya. Ganjar itu juga terkesan mulai mengibarkan bendera putih. Ketika Nasdem menyebut namanya sebagai salah satu capres yang akan diusung pada tahun 2024, Ganjar menyatakan dia tegak lurus kepada Ketua Umum Ibu Megawati. Yang juga sangat dramatis kan Ganjar dalam penutupan Rakernas itu kemudian dia didapuk menjadi pembaca rekomendasi Komisi Politik. Dalam rekomendasi politik itu salah satunya menegaskan kembali ya bahwa pencapresan itu menjadi hak prerogatif Ketua Umum. Ganjar kalau sampai di sini tampaknya kita lihat dia mulai melupakan ambisinya untuk nyapres.
unggahan di media sosialnya juga terlihat dia terkesan mulai fokus lagi menjalankan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah seperti diperintahkan oleh DPP PDIP, atau kalau nggak begitu dia mengunggah sekedar konten lucu-lucuan lah. Bagi dia yang penting tetap ada engagement dengan para followernya. Ngerti stunting? Orang ngerti? Apa stunting apa? Jelasin. Gagal tumbuh, paham? Jadi nanti dikasih tahu saudara-saudaranya yang tetangganya lagi hamil ya, sejak hamil gizinya diperhatikan, periksa kandungan rutin sampai lahir pastikan sehat. Nah kalau anaknya kelihatan tidak sehat, mau cilik jadi ya, jadi kalau diperiksakan biar nanti dibantu. Oh ini sehat, ini kurang sehat. Tapi diedukasi ya kepada orang tuanya ya, sejak kehamilan mulai harus dipantau terus menerus ya, biar pas anaknya lahir ya kita harapkan sehat. Ngerti nggih? Oke. Apakah benar Ganjar sudah melupakan ambisinya untuk nyapres? Ini kalau kita lihat sebenarnya dari Ganjarnya yang dia tunjukkan begitu, tapi kita amati ternyata para relawannya itu terus bergerak ya. Di mana-mana itu berlangsung isi gozah untuk Ganjar Pranowo. Bahkan tanggal 16 Juli lalu. Jadi ini beberapa hari yang lalu ya, artinya setelah Ganjar pada bulan Juni lalu menyatakan bahwa dia setia tegak lurus pada Ibu Megawati. Ini sekelompok anak muda yang menamakan diri Ganjar Millennial Center di Pontianak, Kalimantan Barat, itu melakukan deklarasi dukungan kepada Ganjar. Para relawan Ganjar ini sangat yakin, ini pada akhirnya DPP PDIP itu tidak punya pilihan lain kecuali akan mengusung Ganjar sebagai Capres 2024. Lembaga-lembaga survei juga masih terus menggaungkan nama Ganjar sebagai Capres dengan elektabilitas tertinggi. Publikasi survei semacam ini jangan hanya dilihat sebagai publikasi biasa ya, harus dilihat ini adalah bagian dari kampanye penggiringan publik opini. Dan khusus saat ini jelas yang digerilya oleh lembaga survei ini adalah Megawati. Pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana skenarionya Ganjar itu bisa nyapres kembali setelah dia dipasung oleh PDIP? Nggak boleh keluar kota, nggak boleh kampanye keluar kota. Ganjar sendiri menyatakan bahkan tadi dia bahwa udah patuh dan tegak lurus pada Megawati. Artinya kalau Megawati memutuskan mengusung Puan, maka tidak ada pilihan lain baginya selain ikut mendukung dan melupakan ambisinya. Munculnya isu Ganjar dilarang kampanye keluar kota tadi, saya duga ini merupakan bagian dari upaya tim Ganjar. Ini agar dia tidak menghilang dari sorotan media. Karena kenapa isunya baru muncul sekarang, padahal peristiwanya sudah sebulan yang lalu gitu. Bahkan kalau menggunakan isu yang berkembang itu sebutnya kan pada akhir Mei ya, ketika selesai tidak lama setelah Rakernas Projo tanggal 21 Mei. Tim Ganjar ini pasti mengamati dengan seksama langkah Puan yang diminta oleh Megawati untuk berkeliling Indonesia menemui para kader, melakukan konsolidasi, dan tentu saja targetnya itu menaikkan elektabilitasnya. Kita melihat aktivitas Puan di mana-mana, datang ke pasar, bertemu dengan konstituen, dan macam-macam lah langkah yang dilakukan oleh Puan gitu. Bila sampai mendekati Pilpres, ternyata elektabilitas Puan tidak naik-naik juga, dan tak ada partai lain yang mau mengusungnya, saya kira disitulah peluang Ganjar terbuka kembali untuk menyapres tahun 2024. Walaupun dia sudah dicapreskan oleh Nasdem, tapi hampir dapat dipastikan Ganjar ini nggak akan berani maju Pilpres bila dia tidak didukung oleh PDIP. Sementara Hasto Kristianto sudah juga memberikan isyarat yang keras bahwa tidak mungkin mereka bekerja sama dengan Nasdem gitu. Apalagi kata dia alasannya sekarang Nasdem sudah bekerja sama dengan PKS. Hasto ini masih terus menyuarakan itu, padahal seperti dikatakan oleh Bambang Pacul bahwa Puan itu diminta untuk melakukan koalisi, maksudnya kerjasama itu dengan partai-partai lain, tidak dibatasi bahkan termasuk dengan Demokrat dan PKS. Tapi Hasto menyatakan bahwa kalau dengan PKS ini nggak mungkin terwujud. Namun ini mengapa kemudian Ganjar kok terkesan nggak berani maju kalau tidak dari PDIP? Saya kira ini kalau kita lihat memang elektabilitas dari Ganjar ini juga tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai kader partai kader PDIP.
seperti dikatakan oleh Bambang Pacul, bila Ganjar itu sampai berani maju nyapres melalui partai lain, dipastikan dia akan kalah di Jawa Tengah. Ancaman ini jangan dianggap main-main atau sekedar gertak sambal atau gertak kosong gitu ya. Jateng, Jawa Tengah adalah basis PDIP. Dan kalau Anda mau tahu bagaimana nasib mereka-mereka yang berani melawan Megawati, meninggalkan Megawati, Anda buka-buka file kembali. Dulu Anda namanya Wakil Gubernur Jawa Tengah Rusdi Ningsih. Ini sangat terkenal dan sangat dicintai oleh kader PDIP. Basisnya kuat. Tapi ketika dia mau maju pemilihan sendiri, dia memutuskan maju pemilihan gubernur. Pada waktu itu padahal PDIP memutuskan untuk mendukung Bibit Waluyo, Letnan Jenderal TNI Purnawiran Bibit Waluyo, Rusdi Ningsih itu kemudian kalah. Nah, nasib yang sama juga terjadi dialami oleh Bibit Waluyo karena setelah dia menjadi gubernur satu periode, dia kemudian ingin maju kembali pada periode kedua, tapi dia meninggalkan PDIP, dia akhirnya juga dikalahkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, Anda penting catat ya, pada Pilkada 2018 lalu, kalau tidak di-backup penuh oleh Ibu Megawati dan Puan Maharani yang langsung turun berkampanye, kemungkinan besar itu Ganjar Pranowo juga bisa kalah ketika berhadapan dengan Sudirman Said. Mengapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena gini, Sudirman Said ini kan figur yang baru yang muncul. Dia memang seorang mantan menteri, tapi di Jawa Tengah dia relatif tidak cukup dikenal dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang sudah satu periode menjadi gubernur. Dan pada waktu itu Ganjar Pranowo bahkan sudah menggandeng Tat Yasin, putra ulama karismatis Nahdlatul Ulama, Mbah Maimun. Jadi artinya ada suara yang cukup besar dari kalangan Nahdliyin yang masuk ke kantongnya Ganjar Pranowo. Tapi kita tahu kan angka kemenangan dari Ganjar Pranowo itu nggak terlalu telak ya, karena Sudirman Said yang berpasangan dengan Ida Fauziah sampai mencapai angka 41%. Jadi cukup tinggi. Nah, bila di Jateng saja ini Ganjar itu dipastikan oleh Bambang Pacul tadi tidak bisa menang kalau tidak mencalonkan diri dari PDIP, jelas ini sangat berat bagi Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Jadi pilihan dia ini sangat berat. Dia maju dari PDIP sementara ini dia dia tidak ada garansi mendapatkan tiket. Sementara kalau dia beraninya maju dari partai lain bukan dari PDIP, juga digaransi bahwa dia tidak akan mendapatkan suara dari Jawa Tengah. Bukan disebutkan bahwa dia tidak akan memenangkan Pilpres, tapi dijamin dia tidak akan menang di Jawa Tengah. Nah, kalau dia tidak menang di Jawa Tengah, ya berarti dia tidak bisa memenangkan Pilpres 2024. Jadi bagi Ganjar ini memang babnya saat ini adalah bab yang sabar dan menunggu bagaimana peruntungannya, bagaimana nasib selanjutnya. Sebab kalau salah langkah, ini nasibnya bisa mengulang lagi Rusdi Ningsih atau Bibit Waluyo. Saya Ismail Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.